Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Nurmalis dan Rifatus Syahwa Hafizah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai bimbingan konseling Islami. Semoga apa yang kami sampaikan pada video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik, tanpa lama-lama, mari kita mulai pada materinya. Pertama, kita akan membahas pengertian bimbingan. Bimbingan atau guidance adalah bantuan atau pertolongan. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seseorang pembimbing kepada konseli. Bantuan ini terfokus pada aspek kejiwaan ataupun mental, atau bukan material atau finansial secara langsung. Tugas konselor adalah mengarahkan dan menunjukkan jalan sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian konseling ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang berarti memberi saran dan nasihat. Konseling Islami adalah aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu. Tujuannya agar individu dapat mengembangkan potensi akal pikiran, kewajiban, keimanan, dan keyakinannya. Jadi, bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan kepada individu ataupun klien yang mengalami masalah dengan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam prinsip, metode, maupun tujuannya. Bimbingan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga bertujuan untuk membimbing klien agar lebih dekat kepada Allah dan hidup sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, pengamalan nilai keimanan. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua, perencanaan masa depan. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang dengan bijak dan juga terarah. Yang ketiga, pengembangan potensi. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin, serta pengembangan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Selanjutnya yaitu fungsi khusus bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama adalah fungsi penyaluran. Dalam fungsi ini, konselor bertugas untuk membantu konseli dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun bidang yang lainnya. Dengan bimbingan yang Islami, konseli diarahkan untuk mengambil pilihan yang tidak hanya sesuai minat, tetapi juga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua adalah menyesuaikan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyesuaian diri konseli terhadap berbagai kemajuan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bimbingan diberikan agar konseli mampu menyesuaikan dirinya secara optimal, baik dengan lingkungan sosial, pendidikan, maupun perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Lalu selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah pengembangan diri. Sama seperti pada fungsi umum, fungsi ini juga menekankan pengarahan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan pribadi konseli, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Namun, pada fungsi khusus ini, pendekatannya lebih mendalam dan juga terarah, dengan dukungan strategi pembinaan yang Islami. Selanjutnya yaitu fungsi umum bimbingan dan konseling Islam. Fungsi yang pertama adalah pencegahan. Dalam konteks ini, bimbingan konseling Islam bertujuan untuk mengusahakan agar konseli atau individu yang dibimbing terhindar dari berbagai gagasan negatif, hambatan atau situasi yang dapat mengancam kelancaran perkembangan dirinya.
Dengan kata lain, konseling berfungsi sebagai langkah antisipatif untuk menjaga akhlak dan mental seseorang tetap dalam jalur yang diridhoi oleh Allah. Fungsi yang kedua adalah pemecahan masalah. Setiap individu pasti menghadapi tantangan hidup, maka bimbingan dan konseling Islam hadir untuk membantu memecahkan kesulitan yang sedang dialami konseli dengan cara memberikan solusi yang bijak, relevan, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuannya ini adalah agar setiap masalah menjadi peluang untuk mendekat kepada Allah, bukan justru menjauh. Fungsi yang ketiga adalah pengembangan diri. Bimbingan ini membantu konseli tumbuh dalam dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimilikinya. Melalui pengarahan dan juga motivasi Islami, konseli diarahkan agar potensi dirinya dapat berkembang optimal baik dalam aspek intelektual, sosial, maupun spiritual. Kemudian prinsip-prinsip konseling Islami. Prinsip yang pertama yaitu menyadari hakikat manusia. Konseling Islami harus didasari pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmani, akal, dan juga ruh. Dalam Islam, bimbingan dan nasihat merupakan kebutuhan fitrah manusia yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perbaikannya. Prinsip yang kedua, konselor sebagai teladan. Seorang konselor ini dalam Islam harus menjadi contoh kepribadian yang baik dan akhlak mulia, dengan tampil sebagai pribadi yang santun, sabar, dan juga terpercaya. Konselor akan mampu memberikan kesan positif serta membangun kepercayaan konseli. Prinsip yang ketiga ialah tolong-menolong dalam kebaikan. Konseling Islami sangat mendukung prinsip saling menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Prinsip keempat ialah latar belakang agama. Konselor dalam bimbingan Islami harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam. Hal ini penting agar setiap bimbingan yang diberikan selaras dengan nilai-nilai syariat dan akhlak Islami. Prinsip yang kelima ialah memahami konsep manusia menurut Islam. Konselor juga harus memahami bahwa dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang mulia, memiliki potensi, tanggung jawab, dan kecenderungan yang baik. Dengan pemahaman ini, konselor bisa membimbing konseli dengan lebih tepat dan penuh empati. Kemudian asas-asas konseling Islami. Asas yang pertama yaitu ketauhidan. Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses konseling, penyerahan diri kepada Allah adalah sumber utama ketenangan, kekuatan, dan juga penyembuhan jiwa. Konseling Islami tidak terlepas dari keyakinan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung dan kembali. Asas yang kedua, amaliyah. Konseling bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang tindakan nyata. Asas amaliyah ini menekankan bahwa konseling Islami bertujuan membantu klien memahami dirinya serta mendorongnya untuk bertindak menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai ajaran Islam. Asas yang ketiga yaitu akhlak al-karimah. Dalam konseling Islami, akhlak yang mulia bukan hanya tujuan akhir, tapi juga menjadi norma dan etika dalam proses konseling itu sendiri. Konselor dituntut untuk bersikap sabar, jujur, adil, dan menghargai setiap klien sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Asas yang keempat yaitu keahlian atau profesionalisme. Asas ini menekankan bahwa kompetensi konselor sangat menentukan keberhasilan layanan konseling. Konselor yang baik bukan hanya memahami Islam, tetapi juga menguasai teknik konseling dan memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Asas yang kelima ialah kerahasiaan. Salah satu pondasi penting dalam konseling adalah menjaga rahasia klien. Dalam konseling Islami, hal ini sangat dijaga
agar klien merasa aman, nyaman, dan juga terbuka dalam menyampaikan masalah yang ia hadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan pentingnya amanah dalam menjaga kepercayaan. Metode bimbingan dan konseling Islam. Metode berasal dari berbagai bahasa seperti Yunani, Jerman, dan Arab yang semuanya memiliki makna terkait dengan jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, metode bimbingan dan konseling adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada metode Mau'izatul Hasanah, merupakan pendekatan yang menekankan pada kelembutan, ketulusan, dan perhatian terhadap kondisi hati seseorang. Metode ini sangat cocok diterapkan dalam proses bimbingan dan konseling, terutama dalam konteks keagamaan, karena ia tidak hanya menyasar pikiran, tetapi juga menyentuh perasaan dan jiwa. Yang pertama, ada nasihat. Dalam Islam, bukan sekedar memberikan petuah, tetapi merupakan pelajaran yang mendorong seseorang menjauhi keburukan dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nasihat yang efektif adalah nasihat yang disampaikan dengan penuh hikmah dan disesuaikan dengan kondisi individu yang dibimbing. Yang kedua, ada sentuhan hati. Dalam proses konseling Islam, kita dituntut menggunakan bahasa yang menyentuh hati dan mudah dipahami. Tujuannya ini untuk menjangkau jiwa yang sedang bimbang atau galau. Sentuhan hati ini tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga melalui ekspresi wajah, nada suara, dan perhatian yang tulus. Dan yang ketiga, ada ungkapan kasih sayang, merupakan kunci penting dalam Mau'izatul Hasanah. Ungkapan yang penuh kasih dapat melembutkan hati tanpa menyakiti. Sini, konselor perlu menghindari kalimat yang menghakimi atau merendahkan dan lebih memilih kata-kata yang membangkitkan harapan dan cinta kasih. Dengan menerapkan metode Mau'izatul Hasanah dalam bimbingan dan konseling Islam, kita tidak hanya membantu individu keluar dari masalahnya, tetapi juga mendekatkannya pada nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Yang kedua, ada metode al-hikmah. Al-hikmah sendiri berarti kebijaksanaan, kebenaran, dan kemampuan mengendalikan diri. Dalam konteks konseling, metode ini menekankan penggunaan kebijaksanaan dalam memahami dan membantu klien, baik secara kognitif, emosional, maupun spiritual. Tujuannya bukan hanya untuk menekankan solusi, tetapi juga untuk mengarahkan klien pada jalan keluar yang sesuai dengan ajaran agama. Untuk menerapkannya, konselor perlu mengenali kondisi dan tingkat pemahaman klien, mengetahui kapan saatnya yang tepat untuk berbicara dan kapan harus diam. Dan yang paling penting, mampu menemukan solusi terbaik dengan cara yang bijak. Yang ketiga, dan metode Mujadalah Ahsan, yaitu metode dialog atau diskusi terbaik yang digunakan khususnya ketika berhadapan dengan klien yang keras kepala atau merasa benar sendiri. Yang pertama, diskusi terstruktur. Metode ini digunakan untuk menghadapi klien yang bersikap angkuh dan arogan. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan pendekatan diskusi yang lebih sistematis dan terarah agar proses bimbingan tetap produktif. Yang kedua, penguasaan ilmu. Seorang konselor harus memiliki bekal ilmu yang memadai, baik dari sisi keislaman maupun psikologi, agar mampu menjawab dan menjelaskan persoalan dengan tepat dalam forum diskusi. Dan yang terakhir, yaitu kedewasaan sikap. Konselor perlu memiliki kedewasaan dalam bertindak. Ia harus mampu menjaga ketenangan, tidak terpancing emosi, serta bersikap profesional agar diskusi berjalan dengan baik dan tetap dalam koridor etika. Dengan menerapkan metode Mujadalah Ahsan, proses konseling menjadi lebih efektif dan bermartabat, sekalipun berhadapan dengan klien yang sulit. Syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor Islami agar mampu membimbing klien secara utuh dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Syarat yang pertama yaitu akidah yang kokoh.
Seorang konselor harus memiliki keimanan yang kuat serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam memberi bimbingan. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Konselor tuntut untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW seperti sabar, jujur, empati, dan penuh kasih sayang saat menghadapi klien. Yang ketiga, menguasai ilmu agama dan psikologi. Pemahaman terhadap dua ilmu ini penting agar bimbingan yang diberikan sesuai dengan kondisi spiritual dan psikologis klien. Dan yang keempat adalah kematangan emosi dan spiritual. Konselor harus mampu mengendalikan emosinya, bersikap tenang, serta menjaga keseimbangan batin saat mendampingi klien. Yang kelima, ada keterampilan komunikasi yang baik. Seorang konselor harus mampu menyampaikan pesan dengan efektif, persuasif, dan penuh hikmah agar apa yang disampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh klien. Yang keenam, menjaga rahasia klien. Konselor harus menjaga privasi dan tidak menyebarkan informasi pribadi klien kepada orang lain. Ini merupakan bentuk amanah yang sangat dijunjung tinggi dalam konseling Islam. Ketujuh, bersikap adil dan tidak berpihak. Konselor harus tetap objektif dalam menilai masalah klien, tidak memihak, dan senantiasa menegakkan kebenaran dalam setiap bimbingan yang diberikan. Dan yang kedelapan adalah menguasai metode bimbingan Islami. Konselor perlu memahami dan mampu menerapkan berbagai metode seperti metode Al-Hikmah, metode Mau'izatul Hasanah, dan metode Mujadalah Ahsan agar proses bimbingan berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karakteristik atau ciri-ciri bimbingan dalam konseling Islam. Ciri utama bimbingan dalam konseling Islam dapat diterapkan diantaranya yaitu yang pertama, berlandaskan tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengutip Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, berorientasi pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Yang keempat, memandang manusia secara holistik. Dan yang kelima, mengarahkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun cara penyampaiannya. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat terbuka terhadap saran maupun kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.